Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kita kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya. Dengan sebuah harapan tentunya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya, untuk semua viewer terkasihku, ya, di mancanegara, di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya, dan semoga selalu always dan tidak pernah never bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Kalau yang berkenan silahkan, bahkan itu sangat diharapkan, ayo dibagi link-link kajian dari channel ini, ya, supaya dampak dakwahnya lebih bisa meluas lagi. Linknya tapi jangan kamu unduh, kamu potong-potong, terus kamu unggah ulang, jangan, ya. Berikutnya juga aku nggak bisa sebutkan lah kalian semuanya, ya. Matur numbah nuwun, terima kasih. Aku sudah didoakan, doanya baik-baik, dan aku juga berdoa semoga Gusti Allah curahkan juga kebaikan doamu untukku, ya, dicurahkan juga untukmu. Kita sama saudara saling mendoakan, dan semoga doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Aku punya hutang, ya, sama saudara kita, ya, yang alhamdulillah telah kembali meniti jalan, ya, yang itu sebuah jalan yang kita rindukan, yang kita sebut sebagai Shirathul Mustaqim, ya. Selamat hadir kembali dalam lintasan Shirathul Mustaqim. Itu sudah di request lama, ya, dan sekarang ini memang saatnya yang tepat, maka aku akan membayar hutangku atas requestmu itu, ya. Ini kan tanggal berapa sekarang, nih? 24. Tinggal satu hari lagi, yaitu besok, ya, Natal, yang dimana itu diperingati oleh saudara Kristen kita sebagai kelahiran Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus, ya. Jadi suasananya tepat ini, momennya aku bahas tentang yang ditanyakan oleh saudara kita Muhammad Bintang Ramadan, ya. Oke. Tajuknya apa ini, ya? Sebentar sebelum aku bacakan komen kalian. Tajuknya ini adalah mengapa Matius menuliskan orang-orang Majusi dari timur. Ya. Mengapa? Habis. Mengapa Matius menuliskan orang-orang Majus, ya. Ada yang bilang Majus itu terserahlah bacanya, ya. Tapi kita tahu itu sosok yang sama dari Persia sana. Orang-orang Majus dari timur, ya. Orang Majusi, ya, dari timur. Nih, ya. Ini kalau di kitabnya itu bisa kamu buka Alkitabmu, dimulai dari Matius, ya. Kitab Matius 2, ya.
orang-orang Mahasiswa dari Timur itu nanti supaya tuntas itu dibacanya sampai ayat yang ke-12. Jadi 1 sampai 12. Ini ya. Oke. Ini tajuk kajian kita ya, dan 1 hari lagi ya menjelang Natal. Oke, sebelum sana aku bacakan dulu komen dari kalian semuanya yang masuk sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semuanya. Oke, ya. Pertama, Arsa Anggara, Kang Arsa Anggara. Assalamualaikum, aku suka Sik, tak minum kopi sik. Ngomong salah-salah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buktinya bahwa logika secerdas apapun tanpa logistik mampet. Maka logistiknya dipenuhi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Aku ulangi, Kang Arsa Anggara, nggak tahu dari mana ini, dia nggak sebutkan, lain kali sebutkan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku suka pemaparan GM, alhamdulillah. Tak terkecuali seruputan kopinya. Salam Isra, Islam nasional. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Semoga bukan sekedar menghibur ya, tapi benar-benar suka. Karena aku banyak dikritik, ya. Gus, sebelum acara itu minum dulu, jadi waktu ngisi kajian nggak usah minum gitu. Gue sih bilang ya aja, tapi nggak gue layani. Karena apa? Lah masa kalau gue ngisi kajian gue ngomong terus haus, minumnya nunggu nanti selesai ya, gempor gue. Gue bilang aja, gue ini ngajinya apa adanya, haus ya minum, nggak usah harus formalistik kan, mengalir aja gitu loh, nggak usah jaiman. Haus ya minum gitu. Justru kalau ditunda minumnya ya aku ngomongnya nanti belepotan. Tapi alhamdulillah ini ternyata juga ada yang seperti Kang Mas Arsa Anggara, justru serbutan kopinya itu menjadi salah satu ya, yang disukai kecuali pemaparannya. Dan semoga itu benar sungguh-sungguh dari dalam hati, bukan sekedar memberikan hiburan yang justru sebetulnya satir ya. Oke, terima kasih Kang Mas Anggara. Kemudian soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir, semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungannya dan diberkahi rezeki yang barokah. Amin. Terima kasih soleha Gispati ya. Semoga keluarga di sana juga di Palu sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Berikutnya ini yang punya tambang minyak ini di Balikpapan. Ini Salafi teladan ini. Yang Norman Fadila. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mengaji di sini merasa kadang-kadang Gus menjadi guru, orang tua sendiri, sahabat, lawan berpikir yang kritis, teman bercanda. Mantap Gus. Lanjut. Terima kasih kembali atas apresiasinya. Intinya begini loh ya. Selama aku bisa, aku akan melakukan apapun yang kalian inginkan dengan suatu goal atau suatu target. Kalian bisa mewarisi buah-buah pikiranku. Intinya di sana. Karena aku tidak ingin apa yang aku pikirkan itu nanti mati dan terbawa bersamaku ketika aku juga mati. Karena kata Kanjeng Nabi itu orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat mati. Tapi jangan ingat doang, ya harusnya bersiap-siap untuk membawa bekal untuk mati. Ya. Aku tuh kalau lihat orang-orang cerdas, tutup usia itu seperti guru-guru Al-Qur'anku itu, aku sedih gitu loh. Karena apa?
Semua yang dia miliki itu baru sekian persennya aku pelajari. Ya. Aku itu sering ya diajarkan sama guru-guru Al-Quran. Setelah jeda selesai acara itu aku sering merenung, dan orangnya itu aku perhatikan. Aku perhatikan dengan perasaan yang dalam gitu ya. Ada sebuah perasaan, bagaimana ya bila waktunya tiba dan kami belum mewarisi ilmumu ya guru. Kan eman gitu. Ya. Maka dari itu aku berusaha tentunya sejauh aku bisa. Ya aku ibarat koki lah. Ibarat tukang masak dan kalian mau menu apa. Ya, selama aku bisa aku akan bikinkan menu. Tentunya untuk hal-hal yang bisa kita kompromikan. Karena aku kalau diatur-atur juga enggak mau. Gitu. Ya. Jadi itu Kang Mas Norman Fadilah ya, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai lawan berpikir kritis ya, sebagai teman bercanda, monggo tidak ada masalah. Ya, yang tentunya kita saling kasih, saling hormat. Yang tua mengasihi yang muda menghormati yang tua gitu ya. Tidak ada masalah. Tidak harus formal-formalan. Yang penting apa yang aku sampaikan kalian ngerti dan kalian bisa mewarisinya gitu. Oke. Berikutnya Kang Mas Isdianto BPTK. Alhamdulillah Gus ya. Sidang Malik hadir menyimak kajiannya. Yahudi Nasrani yang sekarang ini sudah expired. Iya. The last story, sudah menjadi cerita masa lalu. Dari Milata Ibrahim, Yahudi Nasrani dan Islam merupakan garis tegak lurus vertikal bukan horizontal. Mantap Gus, mencerdaskan dan mencerahkan. Semoga sehat Gus dan mudah-mudahan mendapat rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam nasional juga untuk saudaraku semuanya yang ada di Sidamanik gitu ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya. Aku bilang di kajian itu ya, dia mengalami berkelanjutan dari mulai Milata Abraham, berkelanjutan ke Yahudi, dilanjutkan lagi ke Nasrani, dilanjutkan lagi ke Islam. Ya. Itu estafet yang kemudian Islam ini menutup. Makanya Nabi itu sering mengatakan bahwa dia bukan Nabi yang ucuk-ucuk. Muhammad bin Abdullah itu sosok Nabi pelanjut dari nabi-nabi yang terdahulu gitu ya. Cuman kan aku bilang tadi ya, apa yang dilakukan teman-teman dalam perspektif Nasrani yang telah menjadi Kristen itu sudah dilakukan oleh teman-teman Israel dalam Yahudinya. Mereka Israel menolak kenabian Kanjeng Nabi Isa ya, atau Yesus itu yang seharusnya menjadi Nasrani, mereka tidak mau. Ya, dan itu diulangi lagi oleh Kristen. Kristen juga tidak mau ketika kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad dengan Islamnya. Seandainya semua itu tunduk patuh dari Milata selesai migrasi ke Yahudi, Yahudi selesai migrasi ke Nasrani, selesai migrasi ke Islam. Indah gitu loh, bagus. Ya, jadi dinuloh itu satu waktu satu dinuloh gitu loh. Ya, kita memahaminya begitu. Tidak lalu semua masih berlaku. Milata Abraham berlaku, Yahudi berlaku, Nasrani berlaku, Islam berlaku. Ya, terserah lu mau pilih yang mana, silakan masuk kamar. Apa kamar Milata Abraham, kamar Yahudi, kamar Nasrani, kamar Islam, itu sama-sama dinuloh. Enggak, kerangka berpikir kita enggak begitu. Ya. Yang kemudian melanjutkan yang lalu gitu loh. Jadi yang lalu itu sudah selesai, dilanjutkan dengan yang kemudian gitu. Oke, nah terima kasih Kang Mas Isdianto BPTK ya. Maka ya, dengan apa yang kamu pahami silahkan diajarkan kepada yang lain ya. Berikutnya ini ada sebentar. Dan Islam merupakan garis tegak lurus vertikal bukan horizontal. Mantap Gus, mencerahkan. Itu yang vertikal, yang horizontal itu kemarin menjelaskan nganu loh Mas ya.
itu menjelaskan esoterik dan eksoterik. Ya. Jadi tidak membagi Yahudi, Nasrani, Islam, tidak. Itu pemahaman orang-orang yang berpaham liberal. Mereka mengatakan dalam pluralismenya itu sama saja. Yang beda cuman eksoteriknya, tapi esoteriknya sama gitu ya. Yang beda itu hanya tampilan luarnya saja. Yang satu ke gereja, yang satu ke masjid, tapi sama itu menyembah yang maha kuasa kan. Nah, biasanya jualannya begitu. Ya, maka hati-hati. Itulah yang aku jelaskan dengan garis vertikal. Masih ada nggak sini? Nah, ini Mas. Ya. Nih. Nampak tuh? Ini dia esoterik. Ini eksoterik, ini yang esoterik. Ya. Jadi aku takut komentar jenengan salah memahami. Ini tidak membagi dinullah, tidak. Ini tapi cara orang-orang liberal untuk mengatakan semua agama itu sama. Yang bedanya itu kulitnya doang, eksoteriknya doang, tapi isinya esoteriknya sama gitu. Padahal ya enggak lah. Orang Tuhannya aja nggak sama kok. Ya, gitu Mas G. Ya. Ini kalau dulu di kampus ada, tapi itu di kajian-kajian kelas-kelas tinggi sih ya. Gak tahu cari bukunya apa bukunya. Aku dulu dapatnya di kampus ya, waktu ngaji sama orang-orang pinter itu. Kayak gitu ke Mas Isdanto. Kemudian Bapak Ikhwan Tamim ya, Tangerang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan rizki lancar Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Bapak Ikhwan Tamim. Nah ini Pak Ikhwan Tamim tolong dibantu itu Kang Mas Isdan WPTK, mungkin beliaunya perlu referensi. Nggak tahu kalau zaman Pak Ikhwan dulu itu waktu dulu masih institut ya, di IAIN itu sudah dapat pelajaran yang esoterik, eksoterik itu. Kalau udah mungkin bisa mereferensikan itu bukunya apa gitu ya. Karena aku dapatnya itu lewat kajian, jadi handbooknya apa aku juga enggak punya gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan Tamin. Kemudian Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Kemudian Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bapak kita, ini senior kita, Bapak Budi Siswanto. Paham Gus, kuncinya di tauhid. Untuk syariat sesuai masing-masing agamanya, bertauhid. Jalan orang-orang yang istiqomah, menjadi pembeda masing-masing penganut agama. Mantap, ya Allah. Semoga Pak Budi Siswanto termasuk dari kelompok yang istiqomah ya. Setelah paham ya. Jadi jangan sampai mau digelincirkan Pak. Nggak ada. Agama itu beda. Nggak ada agama, semua agama sama itu nggak ada. Mesti beda. Ya. Alhamdulillah Pak. Ya itu aku sebatas mampu seperti itu Pak ya. Menjelaskan sesuai dengan yang panjenengan request. Ini Bapak kita ini insinyur pertanian. Beliaunya 3 tahun di atasku. Jadi seniorku ya. Kakak kelasku. Ya. Beliau itu ya 3 tahun ya, 3 tahun di atasku. Ya. Jadi begitu Pak Nge ya. Jangan mau lagi dipengaruhi dengan paham-paham plural. Nggak ada plural itu, ya. Kalau pluralitas Islam ada. Ya, makanya dikatakan agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi sebagai eksistensi kita mengakui ada agama di luar Islam, tapi kebenarannya tidak. Nah, kebenarannya kita tetap hakul yakin inad dina indalohi Islam, tapi kita harus menghormati pilihan agama orang lain. Jadi terciptalah humanisme yang humanis, yang serasi, yang apalagi yang indah sesama makhluk di bumi ya. Kalau konteksnya universal, kalau bernegara ya sama anak bangsa gitu. Gitu Bang G, ya itulah mampuku seperti itu menjelaskan, semoga bisa diambil manfaatnya. Dan aku seperti biasanya, monggo silakan, setuju monggo, enggak juga enggak ada masalah. Oke,
dari Pak Budi Siswanto, kita ke Kang Mas Mustafa Ibrahim yang punya Bolak Subur Yogyakarta. Salam Isra Gus, hari mualaf ntar datang sinterklas ke rumah. Data mualaf terbanyak saya dapat dari Mualaf Center Yogyakarta. Oh ya, dari MC ya. Terima kasih dan bersiap-siaplah engkau. Siapa tahu kau dapat bingkisan dari sinterklas. Ono ay Mustafa Ibrahim. Oke ya. Ternyata datanya dari teman-teman MCY ya. Oke, salam untuk teman-teman MCY ya. Semoga nanti kapan-kapan siapa tahu kita bisa berkolaborasi dengan Arimatea. Oke, matur nuwun Kang Mustafa Ibrahim. Selanjutnya Kang Wahyu ya. Assalamualaikum berebus nyimak hadir Gus. Salam Isra juga. Berikutnya Kang Rizal Wahyu ya, Rembang selalu hadir Gus. Mantap. Tugas kampusmu osok lali, jangan lupa. Kang Mas Hermana Natawijaya, Assalamualaikum. Bandung ikut hadir, salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhunnya Kang, salam Isra ya. Kemudian Kang Samsul Yatim hadir nyimak Gus sambil nyetir, salam Isra. Ini memang benar bukan main ini ya. Kang Mas Samsul Yatim ini semangat belajarnya tinggi. Semoga perjalanannya selalu dalam lindungan Allah. Semoga selamat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Oke, matur thank you, terima kasih Kang Samsul Yatim. Ya. Dalam keadaan nyetir dia. Kemudian Kang Arif Musinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih ya. Semoga permaisurinya terus dibina ya, diajari Islam ya. Ya nggak harus buru-buru, pelan-pelan, tapi yang penting istiqomah ya. Kemudian Kang Hari Sunandar lirikan mata dan jempol. Kang Didik nyemak Gus. Oke. Iqbal Medan ngopi ya. Kopi mana ini? Kopi Medan ini. Berikutnya Kang Mas Irfan Al Akbar. Nabi Muhammad berkata, mantap ini, mantap. Kanjeng Nabi ngendikan, kalau bahasa Jawa begitu, ngendikan tuh berkata. Demi yang diri Muhammad berada di tangannya, seandainya Nabi Musa itu hidup, maka tidak boleh lagi dia melainkan harus mengikuti aku. Itu seperti yang aku sebut kemarin, hadis dari Abu Ya'la dan telah terkonfirmasi. Terima kasih atas datanya untuk Kang Mas Irfan Al Akbar ya. Aku ulangi lagi. Nabi Muhammad berkata, demi yang diri Muhammad berada di tangannya, seandainya Nabi Musa itu hidup, maka dia tidak boleh bagi dia ya, melainkan harus mengikuti aku. Artinya mengikuti syariatnya. Ya, tuh. Kedua statement itu senada dengan sebuah tanda bahwa ketika seorang nabi sedang dalam masa jabatan mengemban amanah risalah dari Allah, maka dialah pemegang tampuk tertinggi otoritas ilahi ya, yang mana bahkan para nabi sebelumnya akan berada di bawah otoritasnya. Jadi apa aku bilang kemarin, tergantikan ya, estafet dilanjutkan, otoritasnya itu dipegang yang kemudian ya. Masih dari Jambi Kerinci. Oke, terima kasih Kang Irfan Al Akbar. Oke, matur nuwun. Berikutnya Kainko ngeteh dulu. Oh, nggak ngopi. Ngeteh dulu. Kang Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selesai. Sekarang kita merujuk dalam rangka aku bayar hutang loh, dan momennya pas ini ya. Kepada saudara kita ya, Kang Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Izin menagih tentang orang Majusi dibimbing bintang Bethlehem ya, berhubung ingin Natal. Nah, artinya momennya pas ini kita diskusikan. Oke, dia mengutip Matius 2 ya, 1 sampai 2 ya. Setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majusi dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya. Tolong penjelasan Gus karena saya ingin tahu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
Ini Predom kasih komentar, berjuang mencari terang ya Pak Bintang, semoga istiqomah. Amin, amin, amin. Ya, beliaunya sudah kembali menempuh jalan-jalan istiqomah ya. Sudah bersama kita sekarang ya, dan selamat, semoga selalu bersama kita. Oke, terima kasih Mas atau Mbak Predom ini ya. Oke. Sekarang kita mulai bahas. Kita harus tahu dulu latar belakangnya. Ya. Supaya nanti kita bisa menyimpulkan. Tajuk yang aku ambil adalah mengapa Matius menuliskan orang-orang Majus, maksudnya Majusi dari timur. Ada apa? Karena apa? Ya, 3 lain tidak menulis loh ya. Markus, Lukas, Yohanes, ini tidak menulis. Mereka tidak komentar sama sekali tentang Majus. Ini tidak, ini tidak, ini tidak. No. Kenapa Matius menulis? Ya. Oke, aku ringkas dulu. Kita masih punya waktu berapa ya? Ini sudah berapa lama? Sudah 26. Kita asar jam berapa? Ya, garis besarnya begini. Kalau kita baca Injil Matius ya, itu Matius itu membeberkan ya, dari Matius 1 sampai 4 itu membeberkan silsilah dan kelahiran Yesus Kristus. 15 menit lagi. Waduh, cukup enggak ini? Ya, oke. Ya nggak cukup, nanti interval lah ya. Ya dibikin enak aja. Itu silsilahnya Yesus itu di apa? Dituliskan, dibeberkan. Dari sini kalian mulai tanya yang cerdas. Lah kalau punya silsilah itu loh, apa bisa disebut Allah? Punya silsilahnya itu ada. Apakah bisa disebut Allah? Karena kalau silsilah berarti dia punya suatu keadaan, dalam satu waktu dia tidak ada, dan kemudian tidak ada lagi. Dia tidak alfa omega. Karena kalau alfa omega itu dia selalu ada, karena dia yang awal, dia yang akhir. Nah, mungkin nanti ada yang tanya, loh Gus, Yesus kan dapat nama alfa omega juga. Iya, dan itu aku sudah jelaskan. Kenapa Yesus mendapat gelar Alfa Omega? Tapi bukan berarti Yesus itu benar-benar Alfa Omega. Karena Alfa Omega yang sesungguhnya itu adalah nih. Ini Alfa Omeganya. Alfa ku ya apa ya, lali aku. Ya. Ini Alfa Omega sebenarnya. Dan Yesus bukan ini. Yesus itu tidak pernah mendeklar dia itu YHWH. Orang Israel pun tidak pernah mengakui Yesus sebagai YHWH. Ya. Dan di Matius sudah dijelaskan bahwa Yesus itu punya silsilah. Sekarang otak kita bekerja. Apakah yang punya silsilah itu bisa terus diterima sebagai Allah? Karena dia melanggar hukum wal awalu wal akhiru. Ya. Oke. Berikutnya itu tadi silsilahnya ya. Ini garis besarnya Injil Matius ya. Kemudian, nah ini orang-orang Majus mencari raja orang Yahudi. Ya. Kemudian dibimbing oleh mimpi, Yusuf ya membawa Maria dan Yesus kecil hengkang keluar ke Mesir ya. Karena menghindari apa yang namanya itu pembantaian. Kenapa dibantai? Nah, itu kalau kita baca di Bible, khususnya Perjanjian Baru di kitab Matius, karena Herodes ngamuk. Herodes dibohongin sama orang Majus. Coba gini. Lu misalkan penguasa. Tiba-tiba ada orang nggak tahu juru makannya cari.
Di mana penguasa Yahudi dilahirkan? Lu kan begini. Loh, penguasa Yahudi. Bukankah gue di sini penguasanya? Sama ketika orang Majus itu datang dan ketemu Herodes, di mana raja orang Yahudi itu dilahirkan? Herodes kan penguasa kepanjangan tangan dari Romawi. Ya dia terkejut, loh, siapa lagi nih orang yang berkuasa gue? Ini nggak aku bacakan ya anunya ya. Kalau aku bacakan Alkitabnya lama, cerita saja aku. Nanti kamu baca sendiri ya. Dari ayat 1 sampai 12 di Matius kedua. Herodes nggak menunjukkan kekagetannya, dia juga otaknya bukan otak goblok, dia pura-pura tenang-tenang wae. Dia berpesan, oke coba kamu cari. Ani tolong kalau sudah ketemu aku kasih tahu ya. Gitu loh. Ya. Dicari sama orang Majusi, ketemu. Setelah ketemu, dikasihkan persembahan, mur, ya, minyak, kemenyan. Setelah itu, kalau diceritanya itu dapat bisikan malaikat, kamu pulang harus lewat jalan lain. Jangan lewat jalan yang tadi. Karena apa? Nanti ketemu si Herodes, si bajingan itu. Maka orang-orang Majusi yang ada bilang 3 orang, ada bilang 6 orang, 9 orang, tidak tahu mana yang benar ya. Dia berputar lewat jalan lain untuk pulang ke negerinya. Akhirnya Herodes merasa dibohongi dan dia marah besar. Maka dia mengeluarkan maklumat apa? Anak-anak umur di bawah 2 tahun dibantai. Ya. Anak-anak di bawah 2 tahun dibantai. Itulah yang pernah kita tulis, itu sebetulnya pembantaian sejati, sungguh-sungguh aktual atau drama pembantaian. Nah, harus hati-hati. Itu videonya sudah ada 2 tahun yang lalu itu. Ya. Kenapa dibikin cerita begitu? Ya nanti kita bahas ya. Oke. Itu sekilas dulu ya. Sekarang aku lanjutkan ini. Ya. Kemudian ya Yusuf membawa Maria dan Yesus eksodus ke Mesir, diaspora ke Mesir ya, supaya tidak dibantai itu Yesus bayi itu ya. Baru kemudian lagi tentang Yohanes Pembaptis ya, ini pengkhotbah ini ya. Mengkhotbahkan Injil pertobatan dan membaptis Yesus Kristus yang kita kenal sebagai episode Sungai Yordan itu ya. Di sana ya. Kemudian juru selamat dicobai di padang gurun dan mulai pelayanan dengan mengajarkan dan menyembuhkan orang ya. Nah, ini menyembuhkan ini hati-hati. Karena orang Islam juga banyak yang begitu, dikirain Yesus itu bisa menghidupkan orang mati gitu. Bisa menyembuhkan orang sakit. Yang mati apanya, yang sakit apanya gitu, ya. Kalau pemahamanmu itu orang sakit beneran dan pemahaman itu ada orang mati beneran dihidupin Yesus, ya berarti pemahaman itu seperti pemahaman perspektif Kristen gitu, ya. Ngerti ya? Oke. Jadi itu sebagai behind screen-nya ya tentang garis-garis besar Injil Matius. Ya. Sekarang siapa yang menulis Injil Matius ini? Ya. Sekarang kita review sejenak diskusi ringanku dengan teman dari Saksi Yehova yang dia menolak Injil Barnabas. Karena dia katakan di sana banyak Pak nama Barnabas. Jangan-jangan itu Barnabas bukan murid Yesus. Nah, sekarang kita pakai daya kritis itu untuk mengkritisi ini. Injilnya tertulis Injil Matius. Siapa sosok Matius yang murid Yesus itu? Ini kita baca. Matius tersebutlah dia juga dikenal sebagai Lewi, putra Alfeus. Dia dulunya seorang pemungut cukai ya atau penagih pajak. Sebelum hidupnya berubah
selamanya ketika dia menanggapi ajakan Yesus Kristus untuk menjadi muridnya, ya. Itu ada di Matius 9, Markus 2:14 dan Lukas 5:27 sampai 28. Pertanyaannya, apakah dia Matius murid Yesus yang menulis ini? Kan banyak nama Matius di sana. Tolong anunya, ya, nanti ada kajian tersendiri itu. Apakah benar Matius itu? Oh, ininya salah. Ini tolong ambil yang tepsi. Ya. jadi siapa yang nulis itu? Ya, nanti dulu, jangan asal klaim itu Matius murid Yesus. Sekarang pertanyaannya, kapan dan di mana ditulisnya? Ya, maka dijawab, kita tidak tahu persis kapan kitab Matius ditulis. Tapi kemungkinan itu ditulis, maybe ya, kemungkinan itu ditulis pada paruh kedua dari abad pertama. Jadi tahun 50-an ya, Masehi. Kita tidak tahu di mana Matius menulis kitab ini. Tidak tahu. Kalau Al-Quran di mana? Ya kalau nggak di Mekah, Madinah, karena tertulis menjadi dua penurunan ya, Mekah Madinah. Kalau Matius nggak ada yang tahu ya, ditulis di mana. Dan siapa yang menulis sebetulnya nggak tahu juga kita. Ya, oke. Yang menjadi menarik ya sebetulnya, Matius itu ya, itu menulis kitab itu ditujukan kepada siapa? Ini kan ada Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes. Matius itu menulis Injilnya itu sasarannya, audiensinya. Kalau produk itu, gua punya produk, misalkan bikin apa ini, spidol. Ini nanti sasarannya ini marketnya kemana? Audiens kalau kitab suci, kalau ini adalah buyernya ini mana, pasarnya di mana, segmentednya itu harus jelas. Nah, segmented daripada aku gunakan bahasaku ya supaya gampang kalian ngerti. Kita anggap saja tulisannya ini produk gitu ya. Maka segmentednya itu adalah audiensnya orang Yahudi. Catat dulu, audien Injil Matius itu orang Yahudi. Ini perlu supaya nanti kamu mengerti ketika aku menjelaskan kenapa orang-orang Majus dari timur itu dihadirkan. Ya. Sebentar. Ya. Ini kalau nggak dipaparkan dari awal, nanti kalian nggak lengkap memahaminya. Jadi Injil Matius ya, Injil Matius ya, itu segmentednya, audiensnya itu untuk komunitas Yahudi. Ini dulu yang dipahami. Ya. Karena masing-masing Injil itu penulis itu punya sasaran pasar. Ini mau untuk siapa? Ini untuk siapa? Ya. Sekarang kamu tahu bahwa Injil Matius ya itu segmentednya itu Yahudi. Ya. Penjelasannya begini. Matius tampaknya menulis kepada audiens Yahudi ya, untuk memperlihatkan bahwa Yesus Kristus menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama tentang kemesiasan. Makanya aku bilang, Matius itu paling banyak menukil tentang nubuah-nubuah yang disandarkan dari kitab perjanjian lama, dan aku banyak yang nggak setuju. Contohnya dari Mesir kupanggil anakku, itu kan diambil Matius dari kitab Hosea. Dan menurutku itu meleset, itu tidak berbicara tentang Yesus. Itu berbicara tentang bangsa Israel era Musa.
Ya, itu bercerita tentang sejarah itu. Ya. Banyak lagi nanti ya nubuat-nubuat yang kalau menurutku sengaja dicari titik temunya, jadi oh ini loh nubuatnya ini nubuatnya ini. Ya, kita tahu perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Dan Matius banyak menukil nubuat-nubuat orang yang tertulis dalam kitab Yahudi dalam perjanjian lama untuk di meeting point kan, yang itu seolah-olah oh itu loh menceritakan tentang Yesus ini yang digenapi pada era perjanjian baru gitu. Ya. Oke, lampunya nggak dinyalakan leh? Nggak. Oke. Sewaktu Matius ya menuturkan kembali ya kehidupan ya, dia seringkali menunjuk pada nubuat-nubuat perjanjian lama ya, supaya apa? Supaya genaplah firman. Maka dia sering ngomong begini, supaya genaplah firman. Supaya genaplah firman. Itu contohnya di Matius 4:14, Matius 8:17, Matius 13:35, Matius 21:4. Ya, aku nggak usah tulis ya, ini hanya informasi saja. Aku ulangi. Matius 4:14, Matius 8:17, Matius 13:35, Matius 21:4. Itu sering kita temukan istilah supaya genaplah firman gitu loh. Itu artinya dia merujuk ke kitab yang lalu, nah digenapi di kitab yang sekarang. Gitu ya. Oke. Dalam kitab Injilnya Matius menggunakan istilah putra Daud juga dipakai. Karena Daud itu juga sosok raja yang disegani dalam perspektif Israel, Yahudi, ya. Jadi sebagai kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah pewaris tahta Daud, ya. Dan penggenapan dari nubuat-nubuat mengenai kemesiasan, ya. Silsilah Kristus juga kan ditulis begitu ya, menelusuri garis keturunannya nanti sampai Daud. Jadi semua yang berbau-bau Israel itu sama penulis Injil ini yang disandarkan kepada Matius, meskipun kita perlu cross check apakah benar-benar Matius murid Yesus atau Matius yang lain itu, ya. Benar-benar didekatkan dengan perjanjian lama sosok Yesus ini, ya. Supaya apa? Supaya acceptable. Gitu. Supaya orang Yahudi mau menerima gitu loh. Oke. Kalau kita mau silsilah Kristus itu ditelusuri itu bisa ada dari Matius 1 sampai Matius 1. Dari Matius 1 ayat 1 sampai ke 3 ya. Di situ ada silsilahnya ya. Kemudian ya, apa saja atau fitur apa saja yang menonjol dalam kitab Matius ini ya. Aku bacakan begini. Meskipun banyak, jadi kan sepertinya saling copy paste tapi ada perubahan-perubahan dikit gitu ya. Ya. Terdapat juga apa yang dimuat dalam Injil Matius itu terdapat di Markus, di Lukas ya, sekitar 42% ya. Dalam Injil Matius itu mereka sepertinya saling copy paste ya, menceritakan hal yang sama gitu. Tentunya nanti bisa kita teliti ya, sekitarnya ya 42%-annya. Tapi tema utama dalam Matius adalah bahwa Yesus Kristus datang untuk menegakkan kerajaan di bumi. Ya. Matius menyebutnya kerajaan surga. Nanti kalau ketemu teman-teman saksi Yehova itu paling senang kalau sudah berbicara tentang kerajaan ini. Jadi mereka itu pemahamannya saksi Yehova itu masih dia. Masih antara ulama dan umaro itu harus menyatu, tidak sekuler. Ya. Maka mereka paling senang kalau bicara tentang kerajaan Allah gitu ya. Oke. Injil Matius juga membantu kita melihat persamaan antara sudah masuk. Kurang dikit lagi, nggak apa-apa ya, kita interval ya. Insya Allah nanti habis sholat asar kita lanjutkan ini. Kita sholat asar dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hirobbil alamin.